Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Pagi ini bersama saya, Devis Pinontoan. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan siswa sekolah rakyat menengah pertama yang mengukir prestasi di kejuaraan WUSU tingkat nasional. Dan pagi ini saya sudah kehadiran dua narasumber yang akan berbincang banyak terkait dengan cabang olahraga WUSU ini. Ada pelatih tapi juga ada anak siswa yang berprestasi, dan ini datang dari sekolah rakyat menengah pertama yang memang baru satu-satunya di Kota Manado ya. Kalau SMP itu ada di Kota Manado, kalau SMA-nya ada di Kabupaten Minahasa. Nah, langsung saja saya menyapa Bapak Alfred Adile ya, selaku pelatih WUSU. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi, Pak. Iya, dan saya juga menyapa Muhammad Kian Saputra Ali, selaku peraih emas kejurnas WUSU Piala Wali Kota Surabaya tahun 2026. Selamat pagi. Pagi. Panggilnya Kian ya? Iya. Iya. Apa kabar berdua pagi ini, Pak Alfred? Baik, sehat. Baik. Iya, sama ya, keduanya Iya, sehat. Memang ini optimis sekali karena menang ya, Iya. dapat meraih emas, dan ini jadi kebanggaan secara pribadi sebagai pelatih, tapi juga Kian yang menjadi peraih emas ya di kejuaraan nasional ini, tapi juga ini kebanggaan orang tua dan kebanggaan sekolah. Nah, terima kasih untuk dua narasumber yang sudah hadir di program Sapa Manado pagi ini. Saya mau ke Kian terlebih dahulu. Kian, sehat sampai hari ini, Kian? Sehat. Setelah meraih prestasi di tingkat nasional, bagaimana tanggapan orang tua, keluarga, dan juga guru-guru sekolah ke Kiannya sendiri? Harus lebih semangat untuk latihan supaya ada lomba-lomba selanjutnya bisa mengikutinya. Waktu pulang ke rumah, kasih info ke orang tua, keluarga, bagaimana respon keluarga? Respon keluarga, mereka sangat kaget begitu. Kayak mereka sangat senang. Dan Tidak juga menyangka kalau Kian tidak- mau jadi iya, juara. Tidak sangka. Iya, tapi kan ada target yang harus dibawa pulang. Iya. Kian bersama dengan berapa orang kemarin mengikuti? Ada 4 orang Ada 4 orang. Mereka meraih perak, perak. Kalau Kian meraih emas, emas ya. sama perunggu. Sama perunggu. Ada 2 kategori berarti yang Iya. Dua diikutkan. Kian, saya masih penasaran dengan cabang olahraga ini. Apa memang dari dulu, dari SD, Kian menyukai cabang olahraga ini, atau nanti ketemu di SMP? Nanti ketemu di SMP. Ketika dipertemukan dengan cabang olahraga ini, bagaimana perasaan Kian dan dorongan Kian untuk mengikuti? Kian pas saat dengar olahraga WUSU itu, Kian tertarik dan coba mengikutinya. Ternyata lebih suka mengikuti ekstrakurikuler WUSU. Dibandingkan olahraga lainnya di Iya. sekolah, banyak sekali pasti cabang Iya. olahraga yang ada di sekolah untuk diikuti ya. Pak Alfred, Iya. saya juga penasaran sebenarnya Pak Alfred Siap. melihat anak ini yang boleh meraih juara ini, kebanggaan juga sebagai Iya. pelatih ya. Jadi poin juga buat Pak Alfred. Tapi Iya. Pak Alfred, kira-kira memang ketika melihat anak ini memang punya potensi atau seperti apa, dan memang layak untuk jadi juara begitu? Ya, terima kasih, Pak. Ya, untuk saat ini kan waktu kita lihat situasi anak ini memang agak berat awalnya kita lihat. Cuma kita coba asa terus-menerus, tiap hari kita coba asa, ternyata bakatnya ada di WUSU, sudah kelihatan sekali. Sudah kelihatan. Bagaimana, ada tantangan melatih Kian? Tantangannya ya pribadi kita pasti agak harus marah-marah sedikit, karena kan ke jurus-jurus WUSU itu sangat bertantangan semuanya. Kian marah-marah ini, coach bagaimana kalau panggil pelatih panggil apa? Suheng. Suheng. Suheng ya. Bagaimana Suheng? Agak jahat memang. Tidak jahat, cuman Tapi memang untuk gerakan-gerakan karena cukup banyak, Kian harus melatih itu supaya bisa beradaptasi ya, Kian? Iya. Kian ya. Ini waktu latihannya seperti apa mereka? Berapa lama latihan? Kurang Sampai lebih akhirnya waktu saya mulai masuk ke sekolah rakyat ya, dia sekitaran 2 bulan. Kita asal 1 bulan itu kita bisa lihat. Waktu saya kompetisi pertama di sekolah itu kan udah kelihatan poinnya masih jauh sebenarnya. Ya. Cuma setelah dicek berhari-hari terus, ternyata dia bisa meningkat drastis. Baik. Luar biasa. Kecepatannya memikirkan gerakan itu sangat cepat. Jadi tahapan-tahapan yang harus mereka lewati sampai akhirnya mereka masuk WUSU dan ikut kejuaraan itu bagaimana? Saya dengar tadi ada tahapan perlombaan dulu, sparring di antar Ya, siswanya atau bagaimana? pastinya ada uji coba ya di Baik. sekolahnya untuk
melihat internalnya wushu di sekolah rakyat, apakah mereka yang terbaik, dan dari sekitaran ada 40 siswa itu dialah yang terbaik. 40 siswa. Iya. Tapi ada beberapa teman-teman yang lainnya juga yang ikut. Bagaimana Ya, potensi-potensi? potensinya mereka juga sangat luar biasa. Saya kaget karena merasa sangat kaget sekali karena kan Ya. mencapai sampai dapat medali perak itu sudah sangat luar biasa. Iya, itu pencapaian ya. Pencapaian. Dan jadi kebanggaan sekolah Iya. juga, apalagi ini Iya. sekolah rakyat menengah pertama ya. Iya. Tapi bagaimana sinergi dengan sekolah dan juga dengan kepala sekolah, dengan guru dan sebagainya? Nah, semua sinerginya baik semua. Kita saling bersinergi satu sama lain. Setiap ada situasi, sesuatu, Kepsek juga mengkonfirmasi ke saya. Ya, tahapan latihannya boleh dibocorkan sedikit seperti apa? Kekian begitu kemarin gerakan-gerakan ada berapa banyak gerakannya? Gerakannya dia ikut 2 kategori. 2 kategori baik. Iya, yang tangan kosong sama tradisionalnya wushu. Ya, permainannya tangan Itu kosong. fighting yang tradisional. Tradisional hanya jurus saja. Baik. Oke. Ya, dua-duanya kategori jurus. Tangan Oke. kosong juga jurus, tradisionalnya jurus juga. Oke. Ya, untuk kategorinya memang ada berapa banyak ini perlombaan wushu ini? Kalau wushu di tingkat nasional sampai internasional itu banyak sekali, Pak. Kategorinya ada main pedang, tombak, Ya. ya jurus kipas, tai chi, semua ada. Ya, jadi ada cukup banyak. Banyak. Untuk Tahapannya- baik. Tahapannya yang awal-awal, ini yang khusus pemula. Ini khusus pemula. Jadi Iya. Kian mengikuti yang khusus pemula. Khusus pemula. Tapi ini potensi untuk anak Sulawesi Utara Iya. bisa mendapatkan seorang Kian. Kian, bagaimana Kian? Latihannya apa yang sulit waktu itu yang Anda latih begitu dari jurus-jurus tangan kosong dan sebagainya tradisional? Yang sulit itu kuda-kudanya. Kuda-kuda terus tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan misalnya waktu latihan atau fisik dan sebagainya. Fisik-fisik. Iya. Itu fisiknya biasa seperti apa? Kalau di Taulusian tingkat kesulitannya itu kayak tornado kick gitu. Baru ada butterfly, ada kayang, split gitu. Dan lain dan banyak lagi. Iya. Mau tahu Kian waktu latihan ini kan selain Kian latihan bersama Wuseng ya Coach tadi. coach ya. Coach. Iya, latihan dengan coach begitu. Apakah Kian juga ada latihan sendiri di asrama Ada. begitu? Jadi Kian buat sendiri begitu Iya. latihannya. Dan bagaimana Kian respon teman-teman di sekitar ketika Kian latihan? Mereka melihatnya terus mereka memuji. Memuji ya, memang agak lucu tapi pada akhirnya iya. ini hal-hal poin-poin positif yang pada akhirnya ini membanggakan Kian juga tapi juga pelatih. Nah di bagian berikutnya kita akan lihat kompetisinya di sana seperti apa dan bagaimana Kian bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di luar sana dengan kapasitas anak-anak yang berprestasi di berbagai daerah. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di bagian kedua perbincangan pagi ini masih seputar dengan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama yang ukir prestasi di tingkat nasional cabang olahraga wushu. Masih bersama dengan Pak Alfred. Siap. Pak Alfred, kita sudah bicara banyak tadi di bagian awal tadi bagaimana kesiapan fisik dan dari Kian dan juga teman-temannya ya. Tapi pasti ada banyak juga anak-anak di Sulut yang Bapak bawa ke sana. Iya. Tapi kalau kembali lagi ke Kiannya, karena memang Kian ini meraih medali emas ya dalam hal ini. 2 medali. 2 medali juga, emas sama perunggu. Perunggu. Tapi yang menjadi kesulitan untuk mengatur teknik-teknik dan gerakan dari Kian sendiri itu dari sisi mananya begitu? Kalau untuk teknisnya ke gerakannya Kian, kita fokus ke kuda-kuda sama pandangan. Karena gerakan wushu itu dinilainya keindahan kuda-kuda, pandangan juga dinilai, itu sangat penting. Kuda-kuda dan pandangan ya. Pandangan. Iya, itu biasanya kalau latihan berapa menit waktu yang disiapkan untuk harus kuda-kuda berapa menit, kemudian istirahat Ya. gitu. Itu biasanya kalau di tempat latihan kita, di sasana kita ya, itu kita harus punya target kuda-kuda. Misalnya ada kuda-kuda mabu, itu Kuda-kuda sekian mabu. Nah, mabu itu iya. artinya bisa tahan selama 5 menit sampai 10 menit sampai dia
Kalau Kayak untuk nggak tahan. kategori Kian sendiri itu kuda-kudanya harus tahan berapa menit latihannya itu? Biasanya 2 sampai 3 menit 2 sampai 3 menit. dalam Kian, setiap gerakan. dalam setiap gerakan. Iya. Dan bagaimana Kian? Anda mampu mempertahankan itu 2 sampai 3 menit sampai dimarahi mungkin oleh coach begitu? Mampu. Mampu ya? Tapi dimarahi. Tapi dimarahi. Ya, tapi hasilnya kan bagus juga Iya. ya buat Kian ya. Tapi pada akhirnya Kian setelah melewati proses yang panjang bersama dengan coach, apalagi yang dilakukan Kian dalam rangka persiapan ke ajang nasional kemarin? Latihannya lebih ke teman-teman. Jadi latihannya setiap hari Latihan dengan teman-teman atau dengan teman-teman lain yang akan mengikuti lomba. oke, jadi latihan setiap hari ya? Iya. Itu ada fisik dan sebagainya, pasti ada Iya. ada lari juga Ada. untuk Pemanasan. baik. Pasti itu. Iya, di wusu juga harus lakukan itu ya. Iya. Kuda-kuda dan memang pandangan yang tepat itu yang jadi perhatian Sorotan. atau sorotan atau poin penilaian begitu. Poin sama Selain itu gerakan. kira-kira apa lagi? Gerakannya juga harus memang betul-betul benar, Iya. bukan hanya sekedar dibuat. Oke, iya itu memakan waktu berapa lama untuk setiap peserta yang tampil? Pesertanya kan kalau dia tergantung gerakannya, kalau di penilaian juri itu tidak ada aturan waktunya. Baik, Kecuali permainan jurus Tai Chi. Tai Chi itu ada aturannya, waktunya, Ya. harus tepat waktu. Kalau tangan kosong, senjata pun itu nggak ada waktu. tangan kosong, senjata Senjata tidak- tradisional itu tidak ada waktu. Kemudian selain itu kira-kira tantangan apa lagi untuk anak-anak usia dia, anak usia Kian, kan ini masih pemula, ya pasti ada yang serius, apalagi tadi saya lihat coach sepertinya pesimis dengan Kian untuk akhirnya Kian boleh meraih emas Iya, begitu. betul. Apa yang Anda lihat dari Kian sendiri begitu? Kita punya target di anak ini ke depan bahwa kalau dia bisa bertahan dengan latihan wusu, pencapaian yang harus dia capai yaitu tingkat-tingkat kesulitan yang ada di wusu yang sangat-sangat sulit ya. Ya, Butterfly twist itu putaran-putaran sulit, salto belakang itu sangat-sangat sulit nanti yang akan dia pelajari. tapi Kian ini harapannya Kian bisa masuk bersama dengan timnya coach ya nanti ya dengan raihan juara ini. Tapi Kian kira-kira Kian dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tahapan-tahapan yang dilakukan saat berada di lokasi di Surabaya ya pelaksanaannya ya. Di Surabaya coach. Iya. Ya, di Surabaya kemarin Kian bagaimana perasaannya, kemudian persiapannya ketika ada di Surabaya? Kan biasanya ini anak daerah yang mau datang ke tempat yang berbeda pasti mentalnya itu perlu diatur. Bagaimana Kian waktu itu? Sangat gugup dan tidak percaya diri. Sangat gugup dan tidak percaya diri. Tapi bagaimana Kian membangkitkan rasa gugup dan tidak percaya diri itu? Ada Ibu Kev sama pelatih mensupport Kian sampai Kian bisa meraih medali emas. Iya, jadi pelatih tetap nempel ya. Mendampingi. Iya. Iya, tapi Kian ketika berada di arena kan itu biasanya pelatih itu berapa juri yang kalau wusu? Kalau juri wusu Taulu itu ada sekitar 7 sampai 8 orang. 7 sampai 8 orang. Iya. Jadi cukup banyak juga ya Banyak, ya. iya. Dengan pandangan yang berbeda-beda. Iya. Kian ketika Iya. melihat banyaknya juri waktu itu bagaimana Kian untuk tetap fokus begitu? Kan tadi Kian menyampaikan bahwa agak gugup, kemudian rasa takut ada, tapi kan Kian mendapatkan hasil yang maksimal meraih emas. Bagaimana Anda melatih mental Anda ketika ada di arena begitu? Kata Ibu Kepala Sekolah, anggaplah semua itu di depan Kian itu anggaplah itu dinding. Tidak ada orang tidak ada orang yang melihatnya dan anggaplah itu dinding. Cuma Kian sendiri yang ada di situ. Ya. Saya penasaran waktu Anda memulai ketika berada di arena itu, bagaimana Anda pertama tenang dan Anda bilang tadi menganggap bahwa orang yang ada di depan itu hanyalah dinding, padahal di situ banyak sekali orang. Iya. Bagaimana apa yang Anda lakukan sebelum Anda memulai, kemudian sampai menyelesaikan dengan waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit ya coach? Kalau kategori tangan kosong biasanya itu 1 sampai 2 menit. 1 sampai 2 menit. Nah, bagaimana Anda mengatasi rasa gugup itu begitu Kian? Sebelum mulai itu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wah luar biasa Kian ya, ini anak yang berbakti juga ya dan dia punya kerohaniannya yang cukup baik ya dalam hal ini. Tapi pada akhirnya Kian dengan hasil yang Anda terima
ini juga jadi kebanggaan buat Anda, keluarga dan semua yang menyaksikan, guru-guru, kepala sekolah ya. Tapi sejauh ini kira-kira bagaimana Anda melihat Pak Alfred sebagai pelatih, dukungan sekolah, kemudian bagaimana dukungan pemerintah juga boleh membawa anak-anak yang akhirnya menghasilkan juara begitu. Ya, untuk pihak sekolah ya sama pemerintah itu sangat luar biasa. Pemerintah Kota Manado juga, Sulawesi Utara sangat luar biasa, apalagi pihak sekolah ya. Tidak menyangka yang saya sampaikan kemarin sebenarnya hanya sekitaran 2 atlet, ternyata bisa diberangkatkan 4 atlet. Itu sudah sangat luar biasa. 4 atlet dari sekolahnya Sekolah rakyat. Sekolah rakyat ya, sekolah rakyat menengah pertama. Dan memang dari pertama sekolah rakyat berdiri, coach sudah bersama-sama dengan teman-teman ini. Saya sudah 2-3 bulan di sekolah. 2-3 bulan di sekolah dan ini jadi kebanggaan prestasi. Pasti sekolah akan tetap mempertahankan coach untuk nanti ada generasi berikutnya. Dan Kian nanti akan ada adik-adik lagi yang akan berjuang nanti. Kian, kira-kira satu lagi Kian sebelum kita break di segmen ini, Kian, bagaimana Kian waktu di sana setelah selesai kemudian mendapatkan hasil, bagaimana perasaannya dan apa yang langkah pertama yang Anda lakukan begitu? Kian waktu saat mendapatkan medali itu, Kian sangat senang dan langkah pertama yang harus Kian lakukan itu harus latihan serius dan bisa ke tingkat internasional. Wah, luar biasa. Ini optimis yang kita harapkan juga bisa disaksikan oleh anak-anak yang ada di luar sana, anak-anak sekolah ya. Kian punya semangat yang tinggi dari cabang olahraga wusu dan ini bisa meng-create juga atau bisa menarik perhatian, pesona buat anak-anak lainnya untuk mengikuti cabang olahraga ini. Kita akan kembali ke bagian terakhir perbincangan kita pagi ini, masih berhubungan dengan kejuaraan nasional yang diukir oleh salah satu siswa sekolah rakyat menengah pertama. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado dan saudara kita di segmen terakhir perbincangan pagi hari ini masih terkait dengan olahraga wusu. Sekolah rakyat menengah pertama, salah satu siswanya meraih emas dalam kejuaraan nasional wusu tingkat di Piala Wali Kota Surabaya tahun 2026. Dan saya balik lagi ke pelatih ya, ke Pak Alfred. Pak Alfred, ini kan wusu tadi menurut Pak Alfred ada cukup banyak ya. Kalau Kian mengikuti yang kategori pemula. Kategori-kategorinya ada apa-apa saja sebenarnya? Ya, kalau di wusu itu ada 3 kategori ya. Di kita itu ada wusu sanda, wusu taulu, dan sekarang sudah masuk tradisional yaitu Wing Chun. Wing Chunnya sudah masuk, sudah gabung di wusu juga. Ya, dari 3 ini mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau untuk wusu taulu lebih ke jurus ya, jurus-jurus tingkat-tingkat yang sangat sulit. Banyak ada yang pemula seperti yang Kian ikuti. Begitu juga sanda, kalau sanda itu lebih ke fighter. Ya, ke perkelahian bebas itu ke sanda. Kalau Wing Chun lebih ke perkelahian juga, tapi lawannya kayu. Ya, kayak boneka Wing Chun yang dia main, seperti itu. Ya kayak kalau kita lihat film-film, ada film Ip Man ya. Iya, betul. Luar biasa. Tapi bagaimana sejauh ini di pandangan seorang pelatih wusu Sulawesi Utara, bagaimana kira-kira support pemerintah dengan cabang olahraga ini begitu? Ya, kalau support pemerintah yang pastinya kita harus mendekati ke pemerintah. Kalau pemerintah, mereka sangat mensupport kita. Ya, ada persiapan-persiapankah ke depan untuk? Ya, untuk persiapan kejuaraan ini wusu kan banyak. Ya. Setiap 1 tahun kalau di nasional itu ada sekitar 6-7 kali ya. Dan kita juga persiapan PON ya untuk 2028 nanti. Itu sudah kita coaching satu persatu itu atlet. Iya. Tapi coach, kalau melihat potensi anak-anak muda di Sulawesi Utara sejauh ini, kira-kira bagaimana minat anak-anak muda untuk cabang olahraga wusu? Ya, ada minat, ada yang tidak minat. Ya kan, namanya juga anak-anak muda, ada yang ingin dibela diri lain. Tapi menurut saya bela diri apapun itu semua baik. Semua bagus, mau ke wusu, mau ke bela diri yang lain itu semua baik. Tapi untuk yang konsisten dan tetap komitmen dengan ini jarang ya? Ya, kalau untuk anak muda bukan jarang, tapi ada sebagian yang memang benar-benar mau ke wusu tapi ke fighternya. Ke fighternya? Iya, ke sandanya. Baik.
Sejauh ini anak-anak asuhnya yang di tingkat nasional, sudahkah ada yang pernah meraih medali emas atau apa di tingkat nasional dengan fighter begitu? Iya, kalau fighter sudah ada di PON juga sudah ada atlet sandanya sudah dapat meraih medali perunggu ya. Wah. Kalau di PON, Baik. ya. Tingkat nasional seperti kejuaraan nasional itu yang di tingkat-tingkat di Jakarta itu sudah banyak. Jadi ini sebenarnya jadi kebanggaan, tapi juga ini jadi satu spirit semangat bahwa kita tahu bersama bahwa Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Iya. ISK juga sangat support penuh dengan olahraga di Sulawesi Utara. Kita berharap juga WUSU bisa disupport penuh ya Iya. untuk cabang olahraga ini. Nah, Kian, di segmen terakhir ini Kian kira-kira di sekolah setelah selesai ini masih lanjutkan latihan? Masih Tetap latihan? Tetap. Ada berapa banyak teman-teman di sekolah yang mengikuti? sekitaran 20 lebih. Jadi Kian mengajak teman-teman untuk fight atau guru-guru untuk fight? Tidak ya, untuk guru-guru ya. Jadi Kian tidak boleh memanfaatkan bela diri ini untuk melawan guru ya pastinya Enggak. ya? Tidak ya? Tidak. Tapi sejauh ini teman-teman bagaimana dengan Kian latihan, terus latihan, apalagi kan Kian sudah meraih juara. Bagaimana inspirasinya di sekolah? Mereka lebih kayak bertanya-tanya kepada Kian bagaimana jurusnya agar diperbaiki begitu. Karena memang ada detail-detailnya ya untuk ini. Baik, Kategori. Kian, baik. Kemudian Kian kira-kira ada harapan Kian ke pihak sekolah untuk olahraga WUSU ini tetap bertahan karena Kian juga kan sudah meraih emas di sana. Apa yang ingin Kian sampaikan untuk kepala sekolah dan guru-guru? Kian ingin sampaikan agar olahraga WUSU ini untuk tetap bertahan agar bisa menjadi kebanggaan sekolah. Untuk siswa-siswa Iya. berikutnya ya, Iya. karena kita berharap nanti adik-adik kelasnya Kian bisa juga akan terlibat ya dan ambil bagian. Tapi juga buat kira-kira untuk masukan ke pelatih dari Kian sendiri dari olahraga WUSU ini, ada yang ingin Kian sampaikan untuk pelatih dan iya kira-kira untuk coach-coach yang melatih Kian begitu. Tambahan. Kalau soal melatih, itu melatihnya disiplin agar kita lebih fokus dalam melakukan jurus dan fight-nya. Oke, iya. Pak Alfred, Ya. kira-kira Pak Alfred ada masukan nggak untuk pihak sekolah dengan adanya kegiatan atau WUSU ini sendiri cabang olahraga? Karena kan Kian sudah meraih medali emas Ya, gitu. yang pastinya saya sebagai pelatih menginginkan untuk pihak sekolah ya, terutamanya ibu kepala sekolah agar bisa mempertahankan bela diri WUSU untuk tetap ada di sekolah rakyat. Iya. Kemudian target-target ke depan Kian dan teman-teman ini akan diikutkan apalagi sesuai dengan harapan Kian mau go internasional. Apa yang harus dilakukan? PR-nya pasti masih banyak ya. Iya. Tapi apa saja yang nanti akan dilakukan melihat semangat dari anak muda ini begitu? Ya, untuk tahap-tahap ke internasional yang pastinya kita butuh latihan serius ya. Yang pastinya ke depan ada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi ya untuk tahun depan yang pastinya mereka akan saya libatkan nanti di kejuaraan tersebut. Oke, baik. Kian, di bagian akhir ini ada closing statement. Kian, apa yang ingin Kian sampaikan ke teman-teman sebayanya yang sekarang Kian kelas 7 ya untuk kategori ini kita tahu kelas 1 SMP. Apa yang ingin Kian sampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolah atau teman-teman yang ada di luar sana yang seangkatan dengan Kian supaya boleh tetap terlibat aktif dalam kegiatan tapi juga untuk olahraga WUSU. Silakan Kian. Ayo teman-teman yang ada di luar sana agar kita lebih semangat untuk menggapai keinginan kita dan ayo latihan WUSU agar bisa menjadi juara bersama-sama. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kian. Tapi buat Coach sendiri, kira-kira Coach ada harapan buat anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara, tapi juga untuk pemerintah dari sisi finansialnya begitu. Iya. Ya, karena ini semua pasti butuh uang untuk setiap olahraga. Bagaimana? Ada yang ingin Coach sampaikan ke? Yang pastinya kalau dari saya sebagai pelatih yang ingin latihan di WUSU silakan. Begitu juga buat pemerintah agar supaya lebih memperhatikan kita WUSU Sulawesi Utara. Iya, karena sudah ada yang meraih Iya, medali betul. emas, bahkan yang sudah mengikuti PON ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Alfred. Terima kasih. Ya, pelatih WUSU dari Muhammad Kian Saputra Ali. Dengan demikian perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber ada Pak Alfred Adile selaku pelatih WUSU dan juga
Muhammad Kian Saputra Ali, peraih emas Kejurnas Wusu Piala Wali Kota Surabaya 2026. Salam buat teman-teman, buat kepala sekolah dan guru-guru yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama. Semoga tetap sukses ke depan, dan salam juga buat teman-teman pelatih yang ada di luar sana untuk tetap berkarya. Ya. Salam olahraga, Coach. Salam olahraga. Dan akhir kata saya Devis Pinonton mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.